Halo semua, kembali lagi di video pembahasan soal-soal persiapan OSK. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang dinamika benda tegar. Baik, sebelum kita mengerjakan soalnya, ini adalah list materi yang kira-kira perlu kalian kuasai sebelum mengerjakan soal gitu ya. Pertama, harus sudah mengerti hukum Newton pada gerak lurus. Yang kedua, terkait dengan momen inersia benda. Tiga, torsi. Kemudian mungkin juga terkait dengan pusat massa suatu sistem ya, dan juga kemudian hukum Newton pada gerak rotasi, energi gerak rotasi, kemudian gerak menggelinding ya, dan juga momentum sudut. Nah, setelah itu barulah teman-teman bisa coba mengerjakan soal-soal berikut. Oke, langsung aja kita coba soal yang pertama. Soal yang pertama ini terkait dengan kesetimbangan yang merupakan salah satu subteori, bukan subteori sih, submateri lah ya, di dalam dinamika benda tegar gitu. Baik, dalam kesetimbangan di sini kalian harus sudah mengerti syaratnya apa gitu ya, terkait dengan hukum Newton. Mari kita baca soalnya. Batang homogen, panjangnya 3 meter, beratnya 200 Newton, dipasang pada dinding dengan engsel dan tali seperti pada gambar. Sebuah box diletakkan di atasnya dengan jarak X dari dinding. Tentukan nilai X maksimum, ini ya, ini paling jauh dia bisa sampai mana, sebelum pada akhirnya talinya itu terputus seperti itu ya. Jika diketahui tegangan maksimum dari talinya adalah 300 Newton. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, teman-teman harus menganalisis dulu identifikasi ya. Di sini tuh ada gaya apa saja, kerjanya di titik mana. Ya, jadi posisi dari gaya itu sangat penting juga di sini ya kalau untuk benda tegar. Baik, kita cek di soal ini. Pertama, batang homogen. Batangnya homogen dan juga di sini terlihat bahwa bentuknya itu simetris sehingga pusat massanya akan berada di tengah-tengah. Jadi gaya berat batang itu akan ada atau bekerja di pusat massanya, yaitu di tengah-tengah. Seperti ini ya. Nih, kita namakan W batang atau berat batang. Oke, kemudian berat dari si kotaknya itu juga menarik atau mendorong batangnya turun ya. Bekerjanya di tengah-tengah juga seperti ini ya. Kita namakan W box. Mungkin WK saja ya, kotak gitu ya. Nah, kemudian setelah itu di sini ada juga gaya dari talinya. Kita namakan tegangan talinya T gitu ya. Kemudian di bagian engsel, nah di bagian engsel di sini sebetulnya juga ada gaya ya teman-teman ya. Ada gaya horizontal dan juga vertikal gitu. Nah, cuman pada kasus ini nantinya kemungkinan kita tidak perlu menghitungnya gitu ya. Tapi kita lihat dulu, nanti kalau perlu ya kita akan coba analisis juga gitu ya. Baik, karena ditanyanya adalah X, maka kalau kita menggunakan syarat kesetimbangan yang pertama yaitu sigma F sama dengan 0 saja tidak cukup. Kenapa? Karena di sini jaraknya nggak muncul. Nah, biar jaraknya muncul, kita pakai syarat kesetimbangan yang kedua, yaitu total torsi pada sistem itu juga harus sama dengan 0. Nah, kita recall lagi bahwa torsi itu adalah cross product dari R dan F. Jadi R cross F, di mana R itu adalah lengan gaya dan F-nya adalah gaya yang bekerja. Baik, pada soal ini untuk ngecek torsi berarti kita harus pilih dulu pivotnya mau di mana. Karena kita nggak tahu tadi ya gaya yang bekerja pada engsel itu berapa dan arahnya kemana, maka kita ambil aja pivotnya itu di bagian engsel gitu, sehingga dia tidak akan muncul gayanya di persamaan kita gitu. Oke ya, sehingga kita cek sigma torsinya. Torsi yang pertama dari berat kotak, kita ambil searah putaran jarum jam arah positif ya, maka torsi yang dari WK ini gitu ya, berarti adalah lengan gayanya X gitu ya, kemudian gayanya WK ya. Karena ini jarak dan juga gayanya sudah tegak lurus, maka ya hasil perkalian cross produknya adalah tinggal dikalikan besarnya saja gitu, nggak ada sinusnya. Kemudian sama halnya dengan yang berat batang, ini kerjanya ke situ, lengan gayanya ini panjangnya adalah L per 2 ya, karena dari tengah-tengah gitu, berarti L per 2 kali WB ya. Kemudian nah ini yang harus hati-hati nih, bagian tensionnya itu belum tegak lurus teman-teman ya sama lengan gayanya yang ini gitu. Lengan gayanya panjangnya L, tapi ini belum tegak lurus, sedangkan karena ini cross product gitu ya, harusnya kita ambil yang saling tegak lurus gitu.
Nah, jadi kita akan uraikan komponennya si T. Nah, di sini ada T cos theta. Nah, ke sini berarti adalah T sin theta. Nah, berarti kalau gitu yang tegak lurus dengan lengan gaya tadi adalah si T sin theta. Dan di sini torsinya nih negatif ya, karena menyebabkan perputaran berlawanan arah jarum jam. Ini kalau ditotal harus sama dengan 0. Baik, di sini berarti kita bisa dapat X gitu ya. Berarti X-nya adalah sama dengan L per 2 WB negatif plus L T sin theta-nya positif dibagi dengan WK. Nah, di sini tinggal kita masukkan angkanya. L-nya tadi adalah 3, berarti 3 per 2. Berat bebannya, batangnya adalah 200. Gitu ya, 3. Tegangan maksimumnya, nah ini kita gunakan tegangan maksimum tali. Ya, ini kita ambil di kondisi hampir putus gitu. Kemudian sinus theta sin 30 derajat itu setengah dibagi berat kotaknya. Oh ya, ini saya lupa menambahkan berat kotaknya. Di sini saya tambahkan ya berat kotaknya adalah let's say 100 Newton gitu ya. Berarti di sini kita masukkan 100 sehingga kita coret ya, dibagi 100, maka kita dapat min 6 per 23 gitu ya, ditambah 9 per 2 4,5, jadilah 0,5 meter. Oke, mari kita coba contoh lain untuk kesetimbangan. Di sini ada soal batang yang digantung pakai 2 tali gitu ya, dengan angle seperti pada gambar. Tentukan nilai dari tangan theta saat batang setimbang. Panjang batang adalah L. Oke, berarti diungkapkan dalam besaran-besaran yang ada ya, ML, alfa, dan beta. Oke, pertama kita identifikasi dulu gaya-gaya yang bekerja pada batangnya ada apa aja. Oke, pertama dia pasti punya gaya berat gitu ya. Kita asumsikan di sini bahwa batangnya itu homogen, sehingga gaya beratnya bekerja di pusat masanya yang berada di tengah-tengah, Mg. Kemudian di sini ada tegangan tali, ini saya namakan Tb gitu ya. Kemudian yang ini tegangannya saya namakan Ta. Oke. Dari sini terlihat bahwa kita punya 3 variabel ya teman-teman, TA, TB, dan juga theta yang kita nggak tahu. Jadi minimal kita punya 3 persamaan. Oke, pertama kita bisa cek dari sigma F-nya gitu ya, yaitu sama dengan 0, baik di arah horizontal maupun vertikal karena dia setimbang. Oke ya, untuk di arah horizontal terlebih dahulu gitu, TB cos beta gitu. Kemudian ke kiri ada TA cos alfa. Dan ini haruslah sama dengan 0. Berarti kita dapat hubungan sama dari TA sama TB ya. TB cos beta itu akan sama dengan TA cos alfa. Nah, kita simpan terlebih dahulu. Kemudian pada arah vertikalnya kita punya ada TA sin alfa plus TB sin beta, kemudian minus Mg sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan berarti TA sin alfa plus TB sin beta itu adalah sama dengan Mg. Nah, tadi dari persamaan yang pertama itu kita bisa dapatkan bahwa TA itu sama dengan TB cos beta per cos alfa, yang mana kemudian bisa kita substitusi ke persamaan yang kedua ini. Nah, sehingga nanti kita dapatkan berarti di sini TB cos beta per cos alfa kali sin alfa plus TB sin beta sama dengan Mg, yang mana berarti TB-nya dapat kita keluarkan gitu ya. Jadi TB kali cos beta, ini berarti sin per cos jadi tangan alfa gitu ya, plus sin beta sama dengan Mg. Jadi TB adalah sama dengan Mg per
cos beta tan alfa plus sin beta. Kita simpan terlebih dahulu hasil ini. Kemudian di sini kan tetanya belum muncul ya. Munculnya dari mana? Munculnya adalah dari sigma torsi atau total torsi di sistem ini. Karena sistem ini setimbang, berarti tidak ada percepatan sudut gitu ya, atau percepatan sudutnya 0. Sehingga total torsinya haruslah sama dengan 0 gitu ya. Itu salah satu syarat kesetimbangan. Nah, untuk torsinya ini sendiri terserah teman-teman mau ngambil pivotnya mau di mana gitu ya. Nah, untuk saya sendiri karena tadi kita dapatnya TB gitu ya, maka TA-nya kalau bisa kita nggak masukin ke torsi gitu. Nah, caranya gimana biar TA nggak muncul? Kita bisa ambil pivotnya itu di titik di mana TA-nya bekerja, sehingga nanti torsi dari TA itu sama dengan 0 gitu ya. Sehingga kalau kita ambil pivotnya di titik ini, misalkan titik A gitu ya, maka kita punya torsi dari MG. Nah, torsi dari MG itu bagaimana? Nah, pertama kita lihat dulu nih. Ini adalah jarak dari titik kerja MG ke titik pivot A. Tapi ini belum tegak lurus. Yang mana kalau torsi itu kan harus tegak lurus ya. Maka kita bisa uraikan. Ada dua pilihan. Kalian bisa menguraikan MG-nya ya. Kita ambil komponen yang tegak lurus dengan ini L per 2 gitu ya. Atau kalian bisa menguraikan L per 2-nya sehingga punya komponen yang tegak lurus dengan MG. Nah, untuk kasus ini saya akan ambil penguraian untuk L2. Ya, kita uraikan seperti ini. Berarti yang di sini adalah L per 2 sin theta gitu kan. Yang di sini adalah L per 2 cos theta. Dan ini tegak lurus dengan MG. Sehingga torsi dari MG jika kita ambil secara putaran jarum jam adalah arah positif gitu ya. Maka kita lihat kan di sini MG itu menyebabkan si batangnya berputar ke arah searah putaran jarum jam. Maka di sini dia bernilai positif. Jadi L per 2 cos theta MG. Sedangkan torsi dari TB gitu ya. Ini adalah ini ke sini kan jaraknya adalah L ya, gitu ya. Jaraknya adalah L dan ya seperti kalian lihat ini belum tegak lurus dengan TB. Sama kayak tadi, boleh teman-teman uraikan untuk L-nya atau TB-nya. Nah, untuk kasus ini saya akan uraikan TB-nya, teman-teman. Oke ya, caranya seperti ini. Berarti kan kita uraikan dia sehingga dia punya komponen yang tegak lurus dengan L seperti ini. Dan nantinya ada komponen yang sejajar dengan L-nya. Nah, ini perlu hati-hati. Ini bukan beta. Ya, beta itu adalah dari garis horizontal ke TB. Berarti yang dinamakan beta itu adalah dari sini ke sini. Ini beta ya. Nah, ya, kita butuh sudut yang di sini nih ya untuk menguraikan TB kita. Nah, tapi karena kita tahu ini adalah theta ya, yang sejajar batang dan antara sejajar batang dengan horizontal itu kan theta. Berarti yang di sini sudutnya itu adalah beta minus theta gitu ya. Sehingga ini komponen yang tegak lurus adalah ya jaraknya L dan gayanya adalah TB sin sudut ini beta minus theta. Oke ya. Dan ini totalnya harusnya sama dengan 0. Oke, berarti dari sini kita bisa bagi kedua ruas dengan L. Maka kita dapatkan berarti cos theta MG 1/2 min TB sin beta min theta sama dengan 0. Mungkin saya akan pindah ke bawah ya agar lebih luas. Dari persamaan tersebut di sini kan masih ada tetanya ya teman-teman, maka kita perlu buka. Kita gunakan sifat dari sin A min B gitu ya, yang mana adalah sama dengan sin A cos B min cos A sin B. Berarti saya dapat persamaan ini menjadi setengah cos theta MG min TB sin beta cos theta min cos beta sin theta sama dengan 0 seperti itu. Kemudian dari sini kita bisa ini ada cos theta sin theta ya. Kalau bisa hanya ada satu nih, cos doang, sin doang, atau mungkin tangan gitu ya, supaya kita bisa cari tetanya. Nah, untuk itu kita bisa bagi kedua ruas dengan cos
theta, sehingga bagian ini nanti jadi 1, 1, nah ini dibagi cos theta jadi tangan gitu ya. Jadi ini setengah mg min tb sin beta min cos beta tan theta sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke, berarti di sini kita harus keluarin si tan betanya. Mungkin tb-nya kita masukin dulu gitu ya. Atau tidak perlu ya? Oh ya, kita keluarin aja si tangan theta. Kita pindahin dulu yang perlu kita pindahin. Berarti di sini sin beta min cos beta tan theta adalah sama dengan mg per 2 tb, begitu ya. Jadi kita punya tan theta adalah sama dengan mg per 2 tb, kemudian kita pindah, ini satu ruas dengan sin, berarti ini ya, sin beta minus ini ya, jadi tukeran ruas ya, si mg per 2 tb dengan cos beta tan theta nya. Nah kemudian nih kalau gitu biar dapat tan theta kita bagi dengan cos beta ya. Nih, sedikit tukar ruas aja. Oke, dari sini kita tinggal masukkan si tb ya, berarti teman-teman ya. Tan theta sama dengan, nah ini mungkin kita, ini kan sin beta per cos beta ya, jadi biarkan menjadi tan beta gitu ya, min mg per 2 cos beta. Nah tb nya kita masukkan gitu kan, per tb ya, jadi mg nya di bawah cos beta tan alfa plus sin beta. Dari sini kita tinggal sederhanakan nih, mg dibagi mg 1, kemudian bagian ini bisa kita bagi dengan cos beta, sehingga saya akan punya tan beta min setengah gitu ya, cos beta per cos beta 1, jadi tinggal tan alfa plus sin beta per cos beta, jadi tan beta. Oke, nah ini adalah hasilnya. Ini berarti tan beta dengan setengah tan beta bisa dikurangkan ya, jadi setengah tan beta min setengah tan alfa. Berarti kita sudah dapatkan nilai dari tan theta nya. Oke, bentuk soal yang berikutnya adalah sekarang kita bahas tali yang tidak slip pada katrol. Jika di dinamika gerak lurus kemarin kita mengasumsikan bahwa katrolnya itu licin sehingga talinya itu slip gitu ya, dan katrolnya jadi nggak ikut muter. Nah sekarang katrolnya itu muter gitu ya. Nah nanti kita akan tinjau menggunakan torsi gitu. Oke, balok M1 dan M2 terhubung dengan tali melalui katrol bermassa M. Koefisien gesekan antara M1 dengan bidang horizontal adalah K, dan katrol diasumsikan sebagai piringan tipis ya, serta tali tidak slip saat melalui katrol. Pada T0 sistem dilepaskan sehingga bergerak dari keadaan diam, berarti kecepatan awalnya adalah 0. Anggap massa tali dan gesekan pada engsel katrol. Nah yang diabaikan itu adalah gesekan di engsel katrol di tengah-tengahnya itu ya, sehingga tidak ada energi yang hilang gitu. Tentukan usaha yang dilakukan oleh gaya gesek pada M1 setelah sistem bergerak selama T sekon. Baik, kita recall dulu ya, karena ini ditanya usaha gitu. Usaha itu apa sih? Usaha itu adalah dot product dari gaya dengan perpindahan gitu ya. Nah berarti kalau kita mau cari usahanya, kita salah satu caranya adalah mencari gaya dan juga perpindahannya gitu. Atau mungkin bisa juga dengan cara lain, misalkan menggunakan metode usaha energi, itu juga bisa ya. Nah oke, untuk kasus ini kita akan menggunakan gaya dengan perpindahan, jadi kita akan cari dulu perpindahannya berapa. Oke, kita mulai dengan mengidentifikasi gaya-gaya pada masing-masing benda. Pada M1 dia punya gaya berat M1G. Kemudian ada gaya normal dari tanah, saya namakan N1 gitu ya. Kemudian ada gaya tegangan tali, nih kita namakan T1. Kemudian ada gaya gesek. Kalau dia cenderung bergerak ke kanan, berarti ini gesekannya adalah ke kiri gitu ya. Kemudian pada M2 ada gaya berat, kemudian ada tegangan tali, di sini kita namakan T2. Nah, pada katrol, oke, di sini dia ditarik oleh gaya T2. Mungkin saya gambarkan terpisah aja ya. Pada katrol nih di bagian kanannya ya, tegak lurus dengan jari-jari, dia ditarik oleh tegangan tali T2 ke bawah. Sedangkan di bagian atasnya dia ditarik oleh T1 ke kiri. Nah, pada dinamika gerak lurus yang sebelumnya kita pelajari, T1 dan T2 akan sama dengan gitu ya. Nilainya sama.
Tapi pada kasus ini karena gesekan pada katrol tidak diabaikan, maka di sini T1 tidak sama dengan T2 ya. Jadi ketika nanti teman-teman masukkan ke sigma torsi gitu ya, maka kan ada torsi dari si T1 dan T2 gitu ya. Berarti kalau ini nanti muternya ke sana dengan percepatan sudut let's say alfa, maka saya punya ini jari-jarinya R, RT2 dikurang RT1 sama dengan momen inersia dari si katrol dikali percepatan sudut yang timbul. Jadi katrolnya ikut muter. Nah, karena ikut muter maka ini tidaklah sama dengan 0 gitu. Awalnya diam kemudian muter gitu kan. Berarti ada percepatan sudut. Kalau ada percepatan sudut tidak 0, berarti di sini T1 pasti tidak sama dengan T2. Nah, kalau sebelumnya di gerak lurus itu sebelum kita meninjau putaran katrol gitu ya, ininya 0, maka T1 sama dengan T2. Nah, jadi asalnya dari situ ya. Oke, sekarang lanjut lagi di kasus ini gitu ya. Untuk momen inersia pada katrol berapa? Nah, tadi disebutkan bahwa katrolnya dianggap sebagai piringan tipis, sehingga momen inersianya adalah setengah mr kuadrat gitu ya. RT1 sama dengan setengah, massa katrol adalah M, ya berarti mr kuadrat kali alfa. Berarti kalau kita bagi kedua ruas dengan R, kita dapat T2 min T1 sama dengan setengah mr alfa. Kita simpan terlebih dahulu menjadi persamaan 1. Sekarang kita lihat untuk percepatan masing-masing benda. Nah, 1 dan 2 tentunya karena masih terhubung dengan satu tali melalui katrol tetap, maka mereka memiliki besar percepatan yang sama. Ya, ini ke sini, ini ke sini, gitu ya. Nah, ada hubungan antara percepatan linear dari si talinya ini ya, ini ke kanan, ini ke bawah ya, sebesar A percepatannya dengan percepatan sudut pada katrol tadi gitu. Nah, hubungannya apa? Jadi percepatan sudut pada katrol itu akan sama dengan percepatan di sini tangensialnya gitu ya, dibagi dengan R gitu ya. Dan nanti ini kita akan gunakan hubungan ini untuk menghubungkan persamaan dari sigma F dan sigma torsi. Oke ya, sekarang kita cek untuk sigma F pada balok 1 di arah vertikal terlebih dahulu. Maka saya punya N1 min M1G sama dengan 0. Jadi secara mudah saja gaya normalnya adalah M1G gitu ya. Berarti kalau gitu gaya gesek yang terjadi adalah konstantanya tadi K dikali gaya normal K M1G. Kita punya gaya gesek, sekarang kita bisa tinjau untuk gaya di arah horizontal. Ada T1 menarik ke kanan, gaya gesek menahan ke belakang, percepatan ke kanan. Ya. Sehingga kita punya T1 min K M1G sama dengan M1A. Oke, ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian persamaan ketiganya adalah sigma F pada benda 2. Ya, maka saya punya di situ karena percepatannya ke bawah, kita ambil ke bawah positif, M2G min T2 sama dengan M2A gitu ya. Oke, ini adalah persamaan 3. Nah, dari 3 persamaan tadi kita bisa mencari percepatan dari sistem ini. Kemudian dapat percepatan, kita bisa cari perpindahan gitu ya teman-teman. Oke, pertama berarti karena ini dalam A gitu ya, yang persamaan 1 tadi mari kita substitusi ya alfanya sehingga nanti hasilnya itu dalam A juga. Berarti saya akan dapatkan hasilnya menjadi T2 min T1 sama dengan setengah MA. Nah, dari sini saya akan substitusi T1 dan T2 nya dari persamaan 2 dan 3. Dari sini kita dapat T1, dari sini kita dapat T2 gitu ya. Nah, kita gabungkan nih dengan ini, nanti kita dapat A ya, T2 kurang T1 berarti M2G min M2A kurang T1, M1A kurang K M1G. Nah, ini yang ada A nya kita jadikan satu ruas, jadi A setengah M, M1, M2 ya, semuanya kumpul di kanan, dan yang ada G nya dari sebelah kiri, M2 ke M1, sehingga kita dapat percepatan sistem adalah G
M2 min K M1 dibagi dengan setengah M plus M1 plus M2. Begitu kita dapat percepatan, maka kita bisa hitung perpindahan balok M1 gitu. Karena V0-nya adalah 0, percepatannya di sini konstan gitu. Berarti ini kan gerak GLBB dengan kecepatan awal sama dengan 0, sehingga perpindahannya dapat dicari menggunakan persamaan GLBB. V0T plus setengah AT kuadrat, yang mana berarti menjadi setengah kali ini semua, gitu kan. Kemudian dikali T kuadrat. Oke ya, ini kita dapat si perpindahannya. Nah, ini nolnya saya hapus saja ya. Oke, mungkin ini bisa sederhanakan, 2-nya kita kalikan aja nih ke pembilang ya. Penyebut. Jadi tinggal M2 min KM1 per M tambah 2M1 tambah 2M2 GT kuadrat. Oke, udah dapat S-nya, berarti usahanya bisa kita hitung dong. Yang ditanyakan usaha oleh gaya gesek, ya kan? Gaya geseknya pada M1 tuh arahnya ke kiri, sedangkan perpindahannya tuh ke sana. Berarti dot produknya akan bernilai negatif karena berlawanan arah, gitu ya. Dimana gaya geseknya adalah KM1G dan perpindahannya adalah M2 min KM1 per M 2M1 2M2 GT kuadrat. Oke ya, minus K, kemudian G nya saya taruh jadi 1 di belakang gitu ya. M1 nya saya kalikan nih, jadi M1 M2 min K M1 kuadrat per M 2M1 2M2 G kuadrat T kuadrat. Oke, kita dapatkan usahanya ya. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya ya. Ini adalah OSK 2017 gitu ya. Sebuah silinder bermasa M seperti barbel, jadi ada jari-jari dalamnya gitu ya. Dengan jari-jari luar R besar dan jari-jari dalam R kecil diletakkan di bidang miring. Silinder dihubungkan dengan silinder lainnya. Maaf, ini gambarnya agak kurang pas ya. Ini harusnya seperti ini. Nah, gini ya. Jadi diikat, dililitkan gitu ya. Ini gambarnya kurang tepat nih. Nah, jadi gini. Oke ya, seperti ini. Kemudian jari-jarinya juga R kecil. Abaikan massa katrol. Gunakan momen inersia silinder mR kuadrat jika bidang miring licin. Tentukan percepatan M kecil terhadap bumi. Ini maksudnya adalah momen inersia silinder yang besar ya teman-teman ya, yang seperti katrol. Oke, karena masanya M besar. Baik, untuk kasus ini karena kita diminta untuk mencari percepatan M kecilnya ya terhadap bumi. Oke, kita lihat terlebih dahulu untuk gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing. Oke, untuk si silinder yang ini, berarti di sini ada tegangan tali ke sini gitu kan ya. Ini T, kita namakan T1 gitu mungkin ya. Kemudian di sini ada MG, gaya beratnya. Kemudian ada gaya normal, gitu ya, ada gaya kontak. Sudah itu aja. Karena di situ tadi bidang miringnya licin, jadi nggak ada gesekan. Sedangkan pada silinder yang ini berarti terdapat ya, pertama ini tegangan tali, ini kerjanya di sini T2 gitu misalkan ya. Kemudian ada MG. Oke, kita tinjau hukum Newton yang bekerja pada masing-masing. Untuk benda yang pertama ya, sigma F-nya adalah sama dengan nah ini kita belum tahu dia geraknya itu apakah turun ke sana atau naik gitu ya. Nah, mari kita asumsikan terlebih dahulu kalau dia itu ke sini. Kalau nanti ternyata salah, berarti kan tandanya kebalik gitu ya, minus. Oke ya, jika percepatannya ke sana, maka di sini sigma F1 sama dengan MAM. Arah positifnya saya ambil sejajar bidang miring turun gitu ya. Kemudian berarti gaya yang bekerja apa aja di arah tersebut atau di sisi yang sejajar bidang miring gitu ya. MG-nya kita uraikan. Ini kita uraikan ya.
maka di sini ada mg sin theta. Nih mg cos theta gitu ya. Jadi mg sin theta dikurang T1 sama dengan MAM. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu sebagai persamaan yang pertama. Oke, yang kedua, kita tinjau juga torsinya karena dia bisa muter gitu ya. Torsi ya, sigma torsi sesuai hukum 2 Newton adalah sama dengan sigma sama dengan I kali alfa ya. I-nya momen inersia dan alfanya percepatan sudut. Oke, kita masukkan torsinya, kita ambil pivotnya di mana? Biar mudah kita ambil pivotnya di pusat masanya. Berarti torsinya adalah dari si T1 dengan jarak R kecil dari pusat masanya. R kecil T1 begini ya berarti ya. Mg tidak menghasilkan torsi karena dia bekerja di pivot yang kita ambil. Gaya normal tidak menghasilkan torsi karena dia sejajar dengan lengan gaya. Jadi hanya ini saja ya torsinya. I-nya tadi mr kuadrat gitu kan, diberikan kemudian dikali percepatan sudutnya. Sehingga kita punya T1 sama dengan mr kuadrat per r kecil alfa m. Persamaan 2. Sekarang kita cek untuk silinder kecilnya. Pertama sigma F-nya dulu ya. Dia punya kita asumsiin dulu dia turun ya guys. Pusat masanya tuh turun gitu dengan percepatan AM. Maka di sini sama dengan mg min T2 sama dengan MAM. Jadi T2 sama dengan mg min MAM. Kita simpan terlebih dahulu. Persamaan 3. Kemudian torsinya juga kita cek terhadap pusat masanya gitu ya. Kalau kita ambil pusat masanya sebagai poros, maka torsinya hanya dari T2. Jadi R T2 sama dengan momen inersianya. Nah, kalau ini silindernya silinder biasa, jadi momen inersianya adalah setengah mr kuadrat gitu ya. Jadi kita punya T2 sama dengan setengah mr alfa m. Oke, nah seperti pada soal yang sebelumnya, kita akan melihat hubungan dari percepatan-percepatan yang kita sebutkan di persamaan ini. Oke ya. Nah, untuk melihat itu kita bisa perhatikan perpindahan benda dan juga perpindahan suatu titik yang berada di tali gitu. Misalkan saya memiliki ada 2 titik di tali, ini titik A dan ini titik B. Baik, kita perhatikan titik A terlebih dahulu. Mari kita bayangkan ketika si silinder yang besar ini, silinder 1, itu bergerak turun misalkan sejauh S1 gitu ya. Jadi dia berpindah sejauh S1. Nah, berarti harusnya apabila ini nggak berputar ya, kalau nggak berputar berarti A ini akan ikut berpindah juga ke kanan sejauh S1 gitu ya. Nah, tapi karena si silindernya tadi itu berputar, maka di sini akan ada pertambahan panjang dari si talinya gitu. Karena ini diputar begini, ya kan? Berarti ada tali yang bergerak ke atas. Oke ya. Nah, berarti kalau begitu perpindahan dari si A ya adalah sama dengan S1 dikurangi dengan berapa panjang tali yang terurai dari si silinder pertama. Nah, mungkin kalian bisa hubungkan itu dengan hubungan ini ya. Ini kan panjang dari ini busur suatu lingkaran ya dengan sudut theta itu kan adalah theta kali R. Nah, berarti apabila dia sudah bergerak melingkar kemudian menempuh sudut theta gitu ya, maka panjang tali yang sudah terurai itu adalah sama dengan theta, saya sebutnya theta 1 ya untuk silinder pertama, dikali dengan R. Dengan R-nya kita nggak pakai jari-jari yang jari-jari besarnya ya, tapi jari-jari dalamnya saja, karena talinya terikatnya di bagian dalam gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan titik B? Titik B juga kita lihatnya seperti itu. Nah, titik B ini let's say dia akan bergerak naik gitu ya.
Karena apa? Karena tadi si A-nya itu bergerak ke sini gitu kan, sejauh SA gitu. Berarti si B-nya itu juga akan bergerak naik karena ini kan tersambung dengan suatu katrol tetap dan katrolnya itu licin gitu ya. Jadi di sini dia akan bergerak ke atas. Nah, bergerakan ke atasnya disebabkan oleh apa? Yang pertama, karena di sini dia talinya itu akan terurai ke sana gitu ya. Seiring dengan turunnya si benda 2 gitu ya. Nah, ini akan terurai ke sana sehingga di sini akan sebesar ini banyaknya tali yang terurai theta 2 kali R. Namun harus dikurangi dengan seberapa jauh benda 2-nya itu turun. Jadi minus S2. Nah, sekali lagi karena tadi tali bagian titik bagian B dan A itu kan terhubung ya talinya. Berarti mereka memiliki perpindahan yang sama. Jadi ini SA sama dengan SB. Sehingga apabila kita hubungkan, kita punya S1 min theta 1R sama dengan theta 2R min S2. Seperti itu. Jadi saya punya S1 sama dengan theta 2R plus theta 1R. Mungkin saya urutannya gini ya, theta 1R, theta 2R min S2. Nah, ini jika kita turunkan 2 kali terhadap waktu, maka kita dapat percepatannya. Ini percepatan benda 1, jadi alfa, ya berarti alfa M besarnya, itu ya silinder yang besar. Ini berarti untuk silinder yang besar kita namakan AM besar gitu ya, kali R. Ini berarti menjadi alfa M kecil R AM kecil. Nah, jadi kita dapatkan hubungan percepatannya dan selanjutnya kita akan selesaikan langkah matematisnya menggabungkan 5 persamaan ini. Saya akan mulai dengan memasukkan persamaan 4 ke persamaan 1. Karena kita ketahui bahwa katrol tetap di sini itu tadi masanya diabaikan ya, masa katrolnya diabaikan, maka sigma torsi pada katrol itu adalah akan sama dengan 0, yang mana menyebabkan tegangan 1 dan 2 itu sama besarnya ya secara persamaan. Berarti kalau gitu persamaan 4 bisa saya substitusikan ke persamaan 1 sehingga mendapat mg sin theta min T1 atau T2 nya masuk gitu ya, R alfa M sama dengan M besar A M besar. Nah, ini kita simpan terlebih dahulu. Kemudian dari 4 kita bisa substitusi juga ke persamaan 2 gitu ya. Sehingga kita dapatkan setengah MR alfa M sama dengan MR kuadrat per R alfa M besar. Begitu ya. Nah, berarti kita bisa simpan ini sebagai persamaan 7 gitu ya misalkan. Kemudian 4 bisa kita substitusi ke 3 sehingga saya dapatkan setengah MR alfa M kecil sama dengan MG min M AM kecil gitu ya. Nah, ini karena kedua ruas memiliki M kecil gitu ya, kita bagi kedua ruas dengan M sehingga M-nya habis, kita dapat setengah R alfa M kecil sama dengan G min AM. Ini kita sebut sebagai persamaan 8. Nah, kalau kita lihat di sini persamaan 7 dan 8 itu sama-sama ada alfa M-nya. Alfa M kecil. Jadi kita bisa substitusi gitu ya. Nah, di sini kan ada setengah R alfa M kecil, kita substitusi ke 7. 8 substitusi ke 7 kan setengah R alfa M, berarti hasilnya adalah sama dengan M G min AM kecil sama dengan MR kuadrat per R alfa M besar. Kalau begitu alfa M besarnya adalah sama dengan MR per M besar R besar kuadrat G min AM kecil. Oke, kita simpan dulu sebagai persamaan 9. Kemudian si setengah R alfa M itu juga dapat kita substitusi ke persamaan 6 sehingga kita akan dapat
mg sin theta min m setengah r m g min am sama dengan m am besar, sehingga dari situ kita dapatkan am besar itu adalah sama dengan g sin theta min m kecil per m besar g min am kecil. Nah, jadi di sini tuh kita mendapatkan alfa m besar dalam am kecil gitu ya. Yang mana bisa kita substitusikan ke hubungan-hubungan percepatan di persamaan 5 gitu ya. Berarti ini kan am besar ya, kita masukkan am besarnya g sin theta min m per m g min jadi plus gitu ya, m per m besar m kecil, kemudian akan sama dengan ya alfa m besar tuh tadi kita sudah dapatkan ya, jadi m kecil m besar r kuadrat g min m kecil ya, kemudian ditambah dengan alfa m kecil kali r. Oh ya, ini juga berarti dikali r, ini berarti jadi kuadrat ya. Alfa m besar dikali r ya, yang ini tadi. Nah, kemudian alfa m kecil dikali r-nya, alfa m kecil itu bisa didapat dari persamaan yang nomor 8 ya, nomor 8 nih, berarti kan alfa m kecilnya itu adalah 2g min am kecil dibagi dengan r, kemudian dikali dengan r, dikurang am kecil. Nah, jadi ini semuanya sekarang dalam am kecil yang mana dapat kita peroleh gitu ya, berarti. Baik, ini r dibagi r jadi 1. Kita jadikan 1 yang ada am kecil dan ada g-nya gitu ya. Yang g dulu di ruas kiri, ini ada sin theta m per m. Kemudian ini dipindah ke kiri gitu ya, jadi minus m per m r kuadrat. Kemudian yang dari sini ini juga geser ke kiri, min 2g. Seperti itu. Kemudian berarti di sebelah kanan adalah yang ada am kecilnya. Start dari ini kita pindah ke kanan gitu kan, berarti jadi minus m per m besar. Kemudian dari sini ini minus m per m r kuadrat. Kemudian dari sini ini juga minus min 2 am kecil gitu ya, dikurang min 2 min 1 seperti itu ya. Oke, berarti karena nih kalau kita lihat jadi minus gitu ya, berarti terbalik ya, harusnya kita tadi tukar ruas saja. Berarti dari sini kita dapat am kecil kali 3 plus m per m besar 1 plus r kuadrat sama dengan g kali, nah ini kita tukar ya ruasnya, jadi 2g. Oh ya, g-nya udah keluar ya, jadi tinggal 2. Kemudian min plus dulu lah, m per m besar 1 r kuadrat plus minus ya, minus sin theta. Oke. Dengan begitu kita peroleh am kecil adalah sama dengan 2 kali 2 tambah m per m 1 plus r kuadrat min sin theta. Oke, sebentar saya geser dulu ke atas supaya lebih muat. Itu ya, sin theta dibagi dengan 3 plus m per m 1 plus r kuadrat dikali dengan g. Oke, ini adalah percepatan dari si m kecilnya ya, silindernya ini turun ke bawah terhadap bumi. Baik, soal berikutnya kita masuk ke bagian gerak menggelinding, di mana pada soal ini kita punya bola pejal
yang masanya M kecil dan jari-jarinya R, diam di atas atap miring dengan kemiringan theta. Oke ya, kemudian dilepaskan sehingga menggelinding tanpa slip ke bawah. Nah, berarti ini menggelinding sempurna. Ya, ini anggaplah ketinggian atap ke bagian bawah atap ini adalah H gitu ya, H kecil. Bolanya jatuh dari sini, kemudian ke bawah melalui gerak parabola gitu ya, hingga menyentuh tanah di jarak X dari rumah. Tentukanlah laju sudut silinder terhadap sumbu pusatnya saat mencapai ujung atap. Soal ini dapat diselesaikan menggunakan dua cara. Pertama, kalian bisa tinjau gaya, cek percepatan, kemudian dapatkan kecepatan akhir. Atau kalian juga bisa menggunakan metode kekekalan energi mekanik. Pada soal ini akan kita gunakan kekekalan energi terlebih dahulu ya. Pada bagian A, jadi di sini sebetulnya kalau dibilang tidak slip kan berarti ada gesekan antara si bola dengan si atap ya. Namun pada kasus menggelinding tanpa slip, si gaya geseknya itu tidak menyebabkan energi mekaniknya berkurang. Jadi dia hanya menyebabkan dia menjadi bergerak melingkar gitu aja. Nah, kemudian di sini berarti energi mekanik dari sistem itu adalah kekal. Jika energi mekaniknya kekal, maka kita bisa tulis perubahan energi mekaniknya yang merupakan penjumlahan dari perubahan energi potensial dan perubahan energi kinetik itu akan sama dengan 0. Untuk perubahan energi potensialnya dapat dengan mudah ya kita lihat karena di situ ketinggiannya berubah ya, mengecil ya, berarti karena turun gitu ya sebesar H. Berarti di sini perubahan energi potensialnya adalah minus mgh gitu ya, karena turun ya jadi minus. Sedangkan untuk perubahan energi kinetiknya, tadinya awalnya itu diam, kemudian sekarang punya energi kinetik gitu ya, bergerak, sehingga ini akan sama dengan energi kinetik finalnya dikurang 0. Nah, energi kinetik akhirnya ini adalah kita gunakan untuk gerak menggelinding ya. Nah, di gerak menggelinding itu, let's say saya punya bolanya seperti ini ya. Kita lihat gerak yang di bidang horizontal terlebih dahulu. Kita ambil misalkan porosnya di tengah gitu. Nah, berarti di poros ini dia memiliki kecepatan pusat masanya gitu kan ya, di sini tengah-tengah. Kita sebut V gitu ya. Berarti dia akan memiliki energi kinetik yang kita sebut itu ya, energi kinetik translasi itu jadi setengah mv kuadrat. Kemudian di sisi lain di sini partikel-partikel di sekitarnya itu bergerak mengelilingi dia gitu. Karena ini berputar gitu kan, menggelinding tuh bergeser sambil berputar gitu. Jadi di sini ada yang namanya energi kinetik rotasi sebesar setengah momen inersia omega kuadrat. Nah, karena tadi kita ambil porosnya itu adalah di sumbu pusatnya atau pusat masanya. Kalau begitu momen inersianya adalah momen inersia terhadap pusat massa tersebut dan omeganya atau laju sudutnya juga terhadap pusat massa tersebut gitu. Oke ya, sehingga jika kita gabung gitu maka kita dapat ya, kita masukkan ke sini gitu kan, berarti mgh kan sama dengan setengah mv kuadrat ditambah dengan setengah i omega kuadrat, dimana i-nya dapat kita buka momen inersia dari bola pejal ya, bola pejal terhadap pusat massanya itu adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, kemudian omega untuk gerak menggelinding tanpa slip atau menggelinding sempurna gitu ya, maka kecepatan sudutnya itu akan sama dengan kecepatan pusat massanya dibagi dengan jari-jarinya gitu ya. Nah, berarti di sini omeganya dapat saya ubah menjadi V kuadrat per R kuadrat, sehingga di sini R kuadrat bagi R kuadrat jadi 1. Kemudian di sini kita bagi kedua ruas dengan massa, maka saya dapatkan GH sama dengan setengah. Oke, mungkin kita kali kedua ruas dengan angka 2 ya. Jadi ini 2GH, setengahnya habis, tambah 2/5 V kuadrat. Nah, ini kita tambahkan menjadi 7/5 V kuadrat. Artinya kita dapat V-nya adalah sama dengan akar dari 10/7 GH. Nah, tapi yang ditanya adalah kecepatan sudut. Jadi kita balikin lagi, tadi kecepatan sudutnya adalah V per R. Jadi ini kita bagi dengan R-nya ya. Jadi akar 10/7 GH per R jari-jarinya. Kita dapatkan kecepatan sudutnya. Kemudian yang kedua, jika tinggi ujung atap adalah H besar,
seberapa jauh X gitu ya. Nah, di sini tinggal kita lihat teman-teman gerakan paraboliknya. Ini kan dia turun seperti ini ya. Berarti kecepatan pusat masanya arahnya adalah sejajar dengan si kemiringan atapnya tadi. Jadi kalau ini theta, maka ini theta gitu. Nah, jadi dia punya komponen ke bawah V sin theta dan komponen ke kiri V cos theta. Yang kemudian tinggal kita analisis menggunakan gerak parabola bahwa di arah horizontal dia gerakannya GLB, di arah vertikal GLBB. Seperti itu ya. Nah, berarti X-nya dapat kita cari menggunakan V arah horizontal dikali waktu, yang artinya V cos theta kali waktu. Tapi waktunya kita belum punya gitu ya. Belum punya. Berarti kita mesti cek dulu dari gerakan vertikal. Ini kan H nih. Kalau GLBB kan menggunakan V0T setengah T kuadrat ya kan. Jika kita ambil ke bawah arah positif, maka kita punya V sin theta T min plus setengah GT kuadrat. Berarti ini harus pakai penyelesaian persamaan kuadrat ya. Berarti ini jadi setengah G T kuadrat plus V sin theta T min H sama dengan 0. Selesaikan dengan rumus ABC bisa ya. Ini A, ini B, ini C, maka kita dapat T sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC dibagi dengan 2A. Oke ya. Wah, ini berarti saya dapat min V sin theta plus minus akar V kuadrat sin kuadrat theta plus 2GH besar dibagi dengan G. Nah, di situ ada dua solusi ya, berarti min V sin theta plus sesuatu dan min V sin theta minus sesuatu. Tapi karena di sini T-nya mestinya kan positif ya, karena kita meninjaunya kan bukan di masa lampau gitu ya. Jadi karena T-nya harus positif, berarti kita ambil solusinya yang plus gitu, supaya T-nya menghasilkan nilai positif. Jadi ini min V sin theta. Oh ya, tadi kan V-nya kita udah dapat ya, akar 10/7 GH gitu ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan. Plus akar V kuadrat sin kuadrat theta plus 2GH dibagi G. Oke, kita coba masukkan ya V. Maka kita dapat T-nya adalah min akar 10/7 GH kecil plus akar dari G kuadrat ya, berarti 10/7 GH kecil sin kuadrat theta plus 2GH besar dibagi dengan G. Nah, ini karena di kedua suku ada G-nya gitu ya, akar G sih. Akar G-nya bisa kita keluarin, kita bagi dengan G gitu. Jadi nanti tinggal min akar 10/7H plus akar 10/7H sin kuadrat theta plus 2H besar dibagi akar G gitu ya. Oke, ini adalah waktunya. Berarti kalau begitu X-nya adalah tinggal V cos ya tadi ya. V cos theta-nya berarti adalah akar 10/7 GH cos theta dikali waktu. Nah, ini waktunya kita masukkan. Nah, nanti jika ada angkanya, hasilnya ini akan lebih bagus ya maksudnya. Nah, ini dikali ya. Mungkin bisa disederhanakan lagi. Ini kan ada akar G ya, jadi akar G dibagi akar G gitu ya, jadi hilang. Kemudian akar 10/7 nya juga bisa kita kalikan ya. Jadi nanti tinggal cos theta, ini akar G sama akar G yang ini habis. Kemudian akar 10/7H nya kita masukkan, jadi min 10/7H plus 100/10 kuadrat
per 7 kuadrat H kuadrat sin kuadrat theta plus akar 10 per 7 H 2H besar dibagi 1 gitu ya. Oke, kita dapatkan nilai X ya. Oke, berikutnya adalah gerak menggelinding yang ada slipnya gitu ya. Di sini saya punya kasus dari soal OSK 2016, sebuah conveyor belt bergerak dengan laju konstan V0. Sebuah silinder homogen bermassa M besar dan berjari-jari R besar sedang berotasi dengan laju sudut omega 0 secara perlahan diletakkan di atas conveyor beltnya. Jika ada koefisien gesek kinetik antara silinder dan belt yaitu mu k, tentukanlah panjang lintasan di atas belt yang sudah dilalui oleh silinder hingga ia dapat bergerak menggelinding sempurna tanpa slip. Nah, jadi ini awalnya silindernya itu slip ya teman-teman. Jadi nggak langsung menggelinding sempurna. Karena gini, cara bayanginnya, misalkan kan punya silinder yang diam di atas kertas. Kertasnya teman-teman tarik ke kanan. Apa yang terjadi? Dia menggelinding ke kanan apa ke kiri? Dia akan menggelinding ke kiri. Ya kan, berarti berputarnya adalah berlawanan putaran jarum jam. Tapi di case ini awalnya tuh dia berputar searah putaran jarum jam, dan gak mungkin tiba-tiba ujuk-ujuk dia berputar berlawanan jarum jam gitu ya. Nah, maka di sini dia tuh perlahan gitu ya, berubah dari awalnya menggelinding dengan slip kemudian tanpa slip. Nah, kita cek aja dulu gaya-gaya yang bekerja pada si silindernya. Nah, di silinder ini karena di bawahnya itu ada conveyor belt yang ke kanan, maka bagian bawahnya ini akan tergesek gitu ya, atau kena gaya gesek yang arahnya ke kanan. Kita namakan F gitu ya. Dia punya gaya berat, let's say namanya M-nya M besar ya, MG, udah itu aja ya. Oh, sama G normal. Baik, berarti kalau begitu dari sini dapat kita ketahui langsung bahwa gaya normalnya sama dengan mg gitu kan, karena silindernya tidak punya percepatan di arah vertikal. Berarti gaya geseknya kita bisa cari menggunakan mu k gaya normal atau mu k m besar g. Oke ya, setelah itu kita cek hukum Newton di arah horizontalnya. Total gaya pada arah horizontalnya adalah hanya dari gaya gesek saja berarti ya, sama dengan sesuai dengan hukum 2 Newton M dikali percepatannya. Nah, ini percepatannya ini adalah percepatan terhadap tanah ya teman-teman ya, terhadap kerangka inersial. Oke, kemudian karena dia itu sambil nantinya bergerak menggelinding, berarti kan ada torsinya gitu ya. Maka kita cek torsinya terhadap pusat masanya gitu ya. Berarti torsinya hanya berasal dari si F karena N dan MG adalah sejajar dengan jari-jari gitu ya. Berarti ada R dikali F ya, sama dengan I kali alfa. Nah, alfanya nanti kemana? Ya searah dengan ini ya, gini ya. Berarti karena F-nya ini akan membuat si silindernya berputar berlawanan arah jarum jam. Jadi yang awalnya berputar searah jarum jam nanti akan diperlambat dulu oleh si alfa ini, diperlambat sampai kemudian kecepatan sudutnya 0 dan berubah arah menjadi berlawanan jarum jam perputarannya gitu ya. Baik, dari sini kita bisa dapatkan berarti R dikali F. Mungkin F-nya kita masukkan ya di sini. Mu k mg sama dengan ma, artinya A sama dengan mu k g. Kita simpan. Kemudian di sini F-nya juga kita masukkan sama dengan, nah momen inersianya untuk silinder homogen diputar terhadap pusat masanya dapat kita gunakan setengah mr kuadrat ya. Alfa. Nah, ini masanya dapat tereliminasi, berarti R mu k G sama dengan setengah R kuadrat alfa. Nah, kemudian di sini kita dapat alfanya ya, 2 R. Oh ya, ini kedua ruas bisa dibagi dengan R ya. Jadi tinggal 2 mu k G per R. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Sekarang kita tinggal tentukan memangnya kapan sih kondisi dia itu berubah dari yang awalnya slip menjadi tidak slip gitu ya teman-teman. Nah, kalian harus tahu dulu nih, memangnya dia tuh syaratnya tidak slip apa? Syaratnya tidak slip adalah ketika kecepatan sudutnya
itu sama dengan kecepatan pusat massanya dibagi dengan R. Dengan catatan ini VPM-nya kecepatan dari si silinder terhadap si conveyor belt gitu ya. Jadi nanti kita cari dulu si V akhirnya ya. Ini saya sebut aja V gitu ya. Di gerak relatif kita ketahui bahwa kecepatan terhadap tanah atau kerangka yang diam itu adalah sama dengan kecepatan dari si objeknya terhadap si kerangka bergeraknya gitu ya, ditambah dengan kecepatan dari kerangka gerak terhadap tanah gitu ya. Nah, pada kasus ini kecepatan dari si silinder terhadap tanah awalnya itu adalah sama dengan 0 yang kemudian dipercepat dengan percepatan A tadi gitu ya. Jadi ingat ini adalah terhadap tanah. Berarti kalau gitu kecepatan akhir terhadap tanahnya seperti apa? Ya berarti 0 ya, kita ambil ke kiri aja ya karena menggelinding tanpa stripnya nanti kan ke kiri ya. Jadi ke kiri saya ambil arah positif, maka di sini 0 min AT sesuai dengan gerak GLB ya. Jadi AT gitu. Sedangkan ini yang nantinya adalah mau kita cari si V-nya gitu. Kemudian kecepatan si kerangka geraknya berarti si conveyor belt-nya yaitu ke kanan dengan sebesar V0. Nah, berarti di sini dia minus karena tadi kita ambilnya ke kiri arah positif gitu ya. Maka dari sini kita dapatkan bahwa V akhir akan sama dengan V0 min AT mu K GT. Oke ya. Nah, tinggal kita cari, tadi kan kita memerlukan hubungan ini nih. Kita cari omeganya, omega akhir. Nah, untuk omega akhir tadi kita sudah punya percepatan sudut gitu ya. Berlawanan arah jarum jam aja ya, yang arah positif ya. Nah, sesuai dengan arah gerak menggelindingnya di kondisi akhir, berarti omega akan sama dengan omega awalnya, ini kan berarti minus omega 0 ditambah percepatan sudut kali waktu. Jadi 2 mu K G per R kali waktu gitu ya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke syarat tadi omega sama dengan V per R, berarti kan min omega 0 plus 2 mu K G T per R itu adalah sama dengan V per R, berarti V0 per R min mu K G T per R gitu ya. Berarti kita dapat kita tuh tujuannya mau cari waktu ya teman-teman, seberapa lama yang diperlukan hingga akhirnya dia itu menggelinding tanpa slip. Nah, jadi yang ada T-nya kita jadikan 1. Berarti 3 mu K G T per R sama dengan V0 per R plus omega 0. Nah, kemudian kita kali kedua ruas dengan R, berarti ada 3 mu K G T sama dengan V0 plus omega 0 R, berarti T-nya adalah V0 plus omega 0 R dibagi 3 mu K G. Kita dapat waktu gitu ya. Nah, berarti kita tinggal masukkan gitu ya. Berarti jarak yang sudah ditempuh sama si silinder relatif terhadap conveyor belt ya ini ya, adalah sama dengan kecepatan awal dia terhadap si conveyor belt. Jadi silinder terhadap conveyor belt dikali waktu, ini kondisi inisial ya, kali waktu ditambah dengan setengah percepatan dari si silinder terhadap conveyor belt dikali dengan waktu kuadrat. Nah, ini kita belum punya, tapi tenang saja, dengan gerak relatif kita ketahui bahwa percepatan si silinder terhadap tanah akan sama dengan percepatan silinder terhadap conveyor belt ditambah dengan percepatan dari conveyor belt terhadap tanah. Nah, tadi kita ambil ke kiri arah positif ya, berarti untuk percepatan silinder terhadap tanah ini jadi min A. Ini kita mau cari itu kan. Kemudian ini si conveyor belt itu punya kecepatan konstan. Jadi dia percepatannya 0. Dari sini kita ketahui bahwa besar dari percepatan silinder terhadap conveyor belt itu adalah sama dengan A. Hanya saja arahnya berlawanan ya, tandanya minus. Nah, berarti di sini tinggal kita masukkan gitu ya. Ini kita masukkan besarnya aja ya, berarti setengah, ini kan 0 awalnya, tambah setengah dikali A T kuadrat ini ya, 9 mu K kuadrat G kuadrat. Oke.
Oh ya, A-nya kita masukkan tadi, A-nya itu mu kg gitu ya. Kalau ini mu kg berarti ini kecoret ya, setengah kali 9 di sini jadi 1/18 V0 plus omega 0 R kuadrat per mu kg. Oke, kita dapatkan X-nya.